Hai, selamat pagi. Nama saya Yuliana Ermineleni dari kelas C pagi semester 6. Nah, video ini digunakan sebagai tugas UTS mata kuliah Sosiolinguistik. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 6 pokok materi. Yang pertama, pengertian sosiolinguistik. Yang kedua, yaitu pandangan sosiolinguistik. Yang ketiga, hubungan sosiolinguistik. Yang keempat, hakikat masyarakat bahasa. Yang kelima, masyarakat bahasa. Serta yang keenam adalah bahasa dan tutur. Langsung ke yang pertama ya. Yang pertama yaitu pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio berarti berhubungan dengan masyarakat, sedangkan linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, khususnya unsur-unsur kebahasaan. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Sosiolinguistik ini pula mempelajari tentang aspek-aspek kemasyarakatan yang terdapat di dalam bahasa serta perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam bahasa yang berkaitan dengan masyarakat. Definisi sosiolinguistik ini pula dipaparkan oleh beberapa para ahli. Yang pertama, Nababan tahun 1993 di halaman 2. Kemudian Char dan Agustina tahun 2003 di halaman 2. Kemudian Sumarsono tahun 2004 halaman 1 dan Alfiansah tahun 1993. Pengetahuan tentang sosiolinguistik dimanfaatkan di dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa, gaya bahasa yang harus kita gunakan jika kita berbicara dengan orang tertentu. Contohnya bagaimana kita berbicara saat kita berada di tempat ibadah, lapangan bola, pasar, ataupun di rumah. Kemudian yang kedua adalah pandangan sosiolinguistik. Sosiolinguistik memandang bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi atau alat menyampaikan pikiran. Karena yang menjadi sorotan dalam sosiolinguistik ini adalah siapa yang berbicara, menggunakan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan apa tujuannya. Pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa dapat dilihat dari fungsi-fungsinya melalui sudut pandang penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicaraan. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah hubungan sosiolinguistik. Nah, pada pembahasan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hubungan sosiolinguistik dengan cabang ilmu bahasa lainnya, serta hubungan bahasa dengan kelas sosial dan kelompok etnis. Sosiolinguistik merupakan cabang ilmu bahasa lainnya yang berhubungan dengan faktor sosiologi. Dengan demikian, sosiolinguistik tidak meninggalkan linguistik. Apa yang dikajinya dalam linguistik dijadikan sebagai dasar bagi sosiolinguistik untuk menunjukkan perbedaan penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan faktor sosial. Nah, ilmu yang dipelajari di dalam sosiolinguistik ini pula merupakan ilmu fonologi, morfologi, struktur kalimat, dan semantik leksikal. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu hakikat masyarakat bahasa. Sosiolinguistik mengkaji tentang hubungan bahasa dan masyarakat. Nah, itu sudah kita ketahui. Pemilihan bahasa di dalam masyarakat multibahasa merupakan gejala yang menarik untuk dikaji dari perspektif sosiolinguistik. Menurut Wijaya dan Muhammad, masyarakat tutur ialah sekelompok orang dalam ruang lingkup yang luas ataupun sempit yang berinteraksi dengan bahasa tertentu, yang dapat dibedakan dengan kelompok masyarakat tutur lainnya atas dasar perbedaan bahasa yang signifikan. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu masyarakat bahasa. Menurut Nababan tahun 1991 di halaman 5, masyarakat bahasa adalah sekelompok manusia yang menggunakan sistem syarat bahasa yang sama. Joko Kenjono tahun 1982 menyebutkan untuk dapat disebut sebagai masyarakat bahasa adalah adanya perasaan di antara penuturnya bahwa mereka menggunakan bahasa yang sama. Bahasa itu terbentuk karena adanya saling pengertian, terutama karena adanya kesamaan dalam kode-kode linguistik secara terinci dalam aspek-aspek yaitu sistem bunyi, sintaksis, dan semantik. Ada 3 macam masyarakat ujaran, yaitu yang pertama sebahasa dan saling mengerti, yang kedua sebahasa tidak saling mengerti, dan yang ketiga berbeda bahasa tapi saling mengerti. Kemudian pembahasan yang keenam,
bahasa dan tutur. Menurut Ferdinand de Saussure tahun 1916, membedakan antara yang disebut langage, lague, dan parole. Yang pertama langage. Langage digunakan untuk menyebutkan bahasa sebagai sistem lambang bunyi untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal dengan sesamanya. Kemudian lague adalah sebagai sistem lambang yang digunakan sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Kemudian yang ketiga adalah parole. Parole adalah bentuk ujaran atau tuturan yang digunakan oleh para anggota masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Setiap orang secara konkret memiliki kekhasan dalam berbahasa masing-masing. Kekhasan ini dapat mengenali volume suara, pilihan suara, penataan sintaksis, dan penggunaan unsur-unsur bahasa lainnya. Itulah sebabnya, kalau kita akrab dengan seseorang, kita akan dapat mengenali orang tersebut hanya dengan mendengar suaranya atau dengan membaca tulisannya saja. Sekian penjelasan 6 materi dari saya. Atas perhatian semuanya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.